Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas FC1 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Introduction to SAP, SAP the Company and Product Overview. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eriskia Julian dengan NIM 2019 310491. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angelia Wirawan dengan NIM 2019 310485. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Maulida Sana dengan NIM 2019 310486. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yasmin dengan NIM 2019 310505. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Via Aprilia Nur Afifah dengan NIM 2019 310591. Sebelum ke pengertian dari SAP, kita ke pengertian ERP terlebih dahulu. Jadi ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh bagian atau divisi perusahaan untuk mendapatkan data yang nantinya digunakan sebagai pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan integrasi yaitu proses bisnis yang dilakukan dari hilir ke hulu menggunakan master data yang sama dan bisa dilihat dari berbagai modul atau bagian. Selanjutnya ada SAP. SAP atau System Application and Product in Data Processing merupakan software yang banyak digunakan di perusahaan besar untuk mendukung integrasi proses bisnis. SAP juga berarti sebagai suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif yang memungkinkan para pemakainya untuk memanage business operation dan customer relation-nya. Produk SAP yang paling dikenal adalah SAP Enterprise Resource Planning atau SAP ERP dan SAP untuk Enterprise Data Warehouse atau SAP BW. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan perusahaan SAP. SAP dimulai pada 1 April 1972 oleh 5 mantan karyawan IBM di Jerman dan menyatakan bahwa itu adalah vendor aplikasi, vendor software independen ketiga terbesar di dunia dengan sebuah visi yaitu untuk mengembangkan standar aplikasi perangkat lunak untuk usaha pengolahan real time. SAP memiliki anak perusahaan lokal di lebih dari 50 negara. Anak perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk penjualan, konsultasi, pelatihan, dan penyedia jasa. Pada tahun 1972, muncul versi pertama dari SAP Flagship Enterprise Software dan merupakan sistem akuntansi keuangan bernama R1 yang pada saat itu memiliki 9 pegawai. Kemudian, SAP R1 digantikan oleh SAP R2 pada tahun 1979. SAP R2 berada di bisnis aplikasi software suite berbasis mainframe yang sangat sukses pada tahun 1980 dan pada awal 1990-an dan sangat populer dengan perusahaan-perusahaan Eropa multinasional besar yang membutuhkan aplikasi bisnis lunak real-time dengan kemampuan multibahasa. R2 memiliki 60 pegawai dan 50 customer di 2 negara. Kemudian, muncul SAP R3 pada tanggal 6 Juli 1992. Terdiri dari database, aplikasi software, dan graphical user interface. Arsitektur baru ini kompatibel dengan berbagai platform dan sistem informasi seperti Microsoft Windows. Kemudian pada tahun 2000 muncul mysap.com yang berbasis one step business yang sudah memiliki 25.000 pegawai dan 15.000 customer di lebih dari 120 negara. Kemudian pada tahun 2005 MySAP Business Suite diluncurkan yang berbasis Enterprise Service Arsitektur dengan 35.800 pegawai dan 32.000 customer di lebih dari 120 negara.
Pada penjelasan tabel sebelumnya, saya sempat mention beberapa nama-nama EASP dari EASP R1 sampai R3. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari EASP R1 yang merupakan versi pertama dari EASP Flagship Enterprise Software dan merupakan sistem akuntansi keuangan bernama R1. EASP ini merupakan salah satu tier arsitektur yang memiliki 3 lapisan, yaitu Layer Presentation, Application, dan Database yang diinstal dalam satu server atau sistem. Selanjutnya ada EASP R2, adalah 2 tier arsitektur yang memiliki 3 lapisan, yaitu Layer Presentation, Application, dan Database yang dipasang di 2 server yang terpisah. EASP ini digunakan untuk menangani bahasa dan mata uang yang berbeda. EASP R1 ini digantikan oleh R2 di akhir 1970-an, dan EASP R2 ini berada di bisnis aplikasi software suite berbasis mainframe yang sangat sukses pada tahun 1980 dan awal 90-an, dan menjadi sangat populer dengan perusahaan-perusahaan Eropa multinasional besar yang membutuhkan aplikasi bisnis lunak real-time dengan kemampuan multi-currency dan multi-bahasa. Selanjutnya ada EASP R3 yang merupakan versi klien atau server arsitektur 3 tier terdiri dari database, aplikasi software, dan graphical user intelligence. Arsitektur baru ini kompatibel dengan berbagai platform dan sistem informasi seperti Microsoft Windows atau UniAX. Berikut ini adalah tujuan dari EASP. Yang pertama ada meningkatkan kecepatan proses bisnis perusahaan, lalu yang kedua ada membuat sistem lebih mudah bagi user, dan yang ketiga adalah meningkatkan konsistensi. Oke, sekian dari saya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Keuntungan pemakaian SAP yang pertama, pengguna SAP memiliki level integrasi yang sangat tinggi antara aplikasi-aplikasi individu, sehingga menjamin konsistensi data terhadap sistem dan perusahaan implementator. Yang kedua, SAP dapat di-customize sesuai dengan kebutuhan user. Yang ketiga, SAP merupakan tabel drive customization software sehingga perubahan persyaratan bisnis dapat dilakukan dengan cepat menggunakan sekumpulan program umum. Yang keempat, SAP terus berfokus pada REP-nya untuk memaksimalkan sumber daya, mengurangi biaya, dan mengoptimalkan performanya yang telah disesuaikan untuk bisnis dan industri. Yang kelima, SAP terdapat integrasi dengan e-commerce sehingga hadirnya sistem tersebut bisa terintegrasi dan bisa membantu bagi pelaku usaha e-commerce. Yang keenam, SAP mempunyai sistem yang tidak dapat diduplikasi dan hal tersebut dapat menjamin kerahasiaan data penting yang dimiliki oleh perusahaan. Kerugian SAP yang pertama, biaya konsultan yang relatif mahal. Selain itu, biaya pemeliharaan dan upgrade-nya cukup besar. Yang kedua, harga lisensi setiap user SAP yang cukup mahal. Yang ketiga, tingkat keberhasilan proyek cukup rendah. Yang keempat, menuntut kualitas sumber daya yang tinggi. Sistem ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memasukkan data secara presisi, serta dengan ketepatan waktu. Yang kelima, cukup rumit untuk digunakan, dan sistem SAP cenderung memiliki kompleksitas yang membuatnya cukup rumit saat digunakan oleh para pemula. Selanjutnya yang terakhir adalah dalam melakukan implementasi perlu adanya kelengkapan data entry dan batas waktunya yang menuntut kedisiplinan tinggi para pengguna atau user. Perusahaan yang telah memanfaatkan SAP. Pada awalnya SAP dibuat bagi industri manufacturing. Di negara Indonesia, SAP sudah diterapkan sejak tahun 90-an. Penggunaan software SAP dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Astra International, Toyota, Indofood, Bank BCA, United Tractor, Daihatsu Motor, Pertamina, Aqua, Telkomsel, Auto 2000, Bluebird, Bentol, Prima. SAP mampu melakukan berbagai macam fungsi sesuai objektif perusahaan. Aplikasi ini terdiri atas beberapa program besar yang dilengkapi oleh subprogram. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terhubung. Modul-modul aplikasi dalam SAP yaitu: pertama adalah SD atau Sales and Distribution, membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order atau proses sales, shipping, and billing.
SAP Sales and Distribution dikenal sebagai salah satu modul fungsional terbesar dan tertua dari SAP. SAP SD digunakan untuk melakukan transaksi bisnis sehari-hari dan dapat menangani semua proses dari order untuk pengiriman. MM atau Materials Management membantu menjalankan proses pembelian dan pengelolaan inventory. Proses bisnis pada material management merupakan proses bisnis yang menerangkan jalannya bisnis dari permintaan sampai proses pembayarannya, procure to pay proses. Yang ketiga adalah PP atau Production Planning, membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi atau manufacturing suatu perusahaan. SAP PP adalah modul penting dari SAP. Ini melacak dan membuat catatan arus proses manufaktur, misalnya biaya yang direncanakan dan aktual. Yang keempat adalah QM atau Quality Management, membantu melakukan cek biaya yang direncanakan dan aktual. Yang keempat adalah QM atau Quality Management, membantu melakukan cek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Keuntungan memakai SAP QM adalah quality terintegrasi dengan pemesanan dan produksi, serta proses lebih banyak. Yang kelima adalah PM atau Plant Maintenance, suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis, dan menggunakan proses-proses seperti inspeksi, preventive, maintenance, repair atau perbaikan, scheduling, dan semua kegiatan teknikal yang diperlukan untuk menjaga plant atau pabrik bekerja dengan baik. Yang keenam adalah HR atau Human Resource Management, mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji karyawan. Ketujuh adalah PS atau Project System, mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. Alat manajemen proyek terintegrasi yang memantau semua aspek sistem proyek dan komponen aplikasi SAP lainnya. Ke-8 adalah FI atau Financial Accounting, mencakup standar accounting cash management atau treasury, general ledger, dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting. SAP FI ini memberikan peningkatan dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan. SAP ini terdiri dari beberapa modul-modul utama diantaranya piutang, utang, aset akuntansi, akuntansi bank, dan akuntansi buku besar. Kesembilan adalah CO atau Controlling, mencakup cost accounting mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas. Modul ini memungkinkan Anda melakukan budgeting, pengendalian penanaman modal, serta planning anggaran untuk tiap divisi. Yang ke-10 adalah AM atau Asset Management, membantu pengelolaan atas Anda melakukan budgeting, pengendalian penanaman modal, serta planning anggaran untuk tiap divisi. Yang ke-10 adalah AM atau Asset Management, membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed asset, meliputi proses aset accounting tradisional dan technical asset management, sampai ke investment controlling. Kemudian yang selanjutnya adalah produk-produk SAP. Produk-produk SAP terbagi atas beberapa bidang kegiatan, yaitu yang pertama adalah Business Application yang meliputi Business Suite, Enterprise Asset Management, Enterprise Resource Planning, Financial Management, Human Capital Management, Product Lifecycle Management, Supply Chain Management. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu Database and Technology, meliputi Business Process Management and Integration, Cloud Computing, Content Management and Collaboration Database, Data Warehousing, dan Enterprise Info Management. Kegiatan yang ketiga yaitu Analytic, meliputi Business Intelligence. Kegiatan keempat adalah Cloud, meliputi Application, Business Network, Infrastruktur, Platform, dan Social Collaboration. Kegiatan kelima adalah Mobile, terdiri dari Mobile Apps Platform, Mobile Device Management. Selanjutnya adalah SAP Cloud Platform. SAP Cloud Platform adalah fondasi dari Intelligent Enterprise yang menyediakan platform terbuka yang membantu memberikan inovasi dengan mengintegrasikan aplikasi yang kompleks.
SAP Cloud Platform memiliki cakupan meliputi fungsi perkembangan aplikasi yang komprehensif, yang memungkinkan bisnis untuk membangun aplikasi cloud khusus dan tetap kompetitif, memperluas penerapannya untuk memanfaatkan investasi yang ada, dan mengintegrasikan sistem IT untuk mengoptimalkan proses bisnis. Keuntungan penerapan SAP Cloud Platform yang pertama adalah tata kelola sistem yang baik, yang kedua mampu menangani jumlah data yang lebih besar, yang ketiga yaitu transaksi dan analisis data real-time terhadap perubahan, yang keempat adalah ROI yang lebih cepat, yang kelima adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, keuntungan keenam adalah total biaya kepemilikan yang lebih rendah. Cloud Platform membantu untuk memangkas pengeluaran perawatan sistem yang banyak karena tidak perlu memerlukan biaya setup dan biaya penambahan memori rutin yang harus dilakukan sendiri, serta keuntungan yang terakhir yaitu ERP yang lebih cerdas. Baik, di sini saya akan membahas mengenai produk dari SAP. SAP sendiri menawarkan palet produk yang besar untuk perusahaan dari semua ukuran. SAP juga menyediakan produk terukur yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan proses perubahan yang terus berubah. My SAP Business Suite adalah paket lengkap solusi perusahaan terbuka yang menghubungkan semua orang yang terlibat, informasi, proses, dan karena itulah yang meningkatkan efektivitas dari hubungan bisnis di perusahaan. Jadi aplikasi tersebut juga memberikan hasil yang konsisten kepada pengguna di seluruh jaringan perusahaan dan memberi perusahaan itu fleksibilitas yang dibutuhkan dalam situasi pasar yang dinamis pada saat ini. Ini terdiri dari sejumlah produk berbeda yang memungkinkan proses lintas perusahaan. My SAP Business Suite ini juga menawarkan solusi perangkat lunak yang fleksibel untuk perusahaan besar yang memiliki banyak pengguna dan proses yang terus-menerus berubah. Jadi akuntansi sumber daya manusia dan logistik itu adalah jantung dari setiap perusahaan. My SAP ERP mencakup semua proses bisnis penting ini dalam sebuah perusahaan dan menyediakan fungsi untuk kantor pusat perusahaan dan anak perusahaan kecil. Setiap perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari My SAP ERP ini. Jadi produk-produk SAP difokuskan pada aplikasi Enterprise Resource Planning atau yang disebut dengan ERP. Produk utamanya itu adalah SAP ERP, di mana versi saat ini itu adalah SAP ERP versi 6 yang merupakan bagian dari SAP Business Suite. Jadi SAP ERP ini adalah salah satu 5 aplikasi enterprise dari SAP Business Suite, di mana lainnya yaitu seperti CRM, yaitu Customer Relationship Management. Lalu yang selanjutnya ada PLM. PLM itu Product Life Cycle Management. Lalu yang selanjutnya ada SCM, Supply Chain Management. Lalu yang selanjutnya ada SRM, yaitu Supplier Relationship Management. Lalu pengguna SAP ini kebanyakan adalah perusahaan berukuran menengah ke atas dengan 80% merupakan paket sub ERP dan 20% sisanya menggunakan solusi SAP lainnya. Untuk pasar ERP sendiri, SAP ini memimpin pasar di seluruh dunia dengan penguasaan pasar lebih dari 65%. SAP juga menyediakan paket solusi ERP untuk perusahaan kecil menengah, yaitu dengan SAP Business One dan SAP All-in-One. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
ada My SAP All-in-One. SAP Business All-in-One merupakan perangkat lunak ERP lengkap dengan menyeluruh yang diperuntukkan bagi perusahaan skala menengah, serta solusi terintegrasi dan terjangkau yang didesain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Dengan menggunakan solusi SAP Business All-in-One, perusahaan dapat menggunakan fasilitas tambahan lain sesuai kebutuhan perusahaan seperti fungsi CRM, SRM, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu SAP Business One adalah perangkat lunak manajemen bisnis ERP yang dirancang untuk perusahaan kecil dan menengah SAP SE. SAP ini bertujuan untuk mengotomatisasi fungsi bisnis utama di keuangan, penjualan dan peluang, pembelian dan rantai pasok, perencanaan produksi dan pengendalian persediaan, manajemen proyek dan analisis intelijen bisnis. Saat ini SAP tersedia dalam berbagai versi yang spesifik, misalnya 46 versi spesifik untuk berbagai kondisi di negara-negara tertentu dan 25 versi spesifik industri tertentu. Sistem ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur bahasa seperti karakter kanji dan karakter bahasa asing lainnya.